para tersangka untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Joko Widodo ini memang adalah ijazah yang bermasalah, dan satu-satunya ijazah di dunia yang dipersoalkan, yang membuat gaduh satu negara, yang membuat gaduh satu republik, itu adalah ijazah Pak Joko Widodo. Memang karena dari awal Pak Joko Widodo tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan ini dengan menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat, dengan melakukan hasil penelitian tandingan terhadap penelitiannya Mas Roy, Bang Rismond, Dr. Tifa. Tetapi karena mengambil langkah hukum pidana, maka kemudian snowball efeknya kemana-mana. Kami lihat ini adalah satu bentuk sikap yang tidak negarawan dari Pak Joko Widodo, dan proses hukum ini kami hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita tetap dalam istiqomah untuk menegakkan hukum di Republik ini dalam kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik terkait dengan objek ijazah mantan Presiden Pak Joko Widodo. Hari ini kami dari tim kuasa hukumnya Mas Roy Suryo CS, di mana ada Bang Rustam, Bu Kurnia, dan Bang Rizal Fadila. Itu juga jadi klien kami bersama dengan Mas Roy. Hari ini kami hadir ke Polda Metro Jaya untuk menambah alat bukti kami, ya, yaitu alat bukti keterangan ahli. Dan hari ini yang kami hadirkan adalah ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Bang Azmi Saputra, ya, yang sama-sama kita tahu beliau adalah ahli hukum pidana yang cukup masyhur lah di Republik ini gitu. Nah, hari ini juga kami perlu sampaikan bahwa beberapa hari yang lalu kami juga sudah menghadirkan salah satu ahli hukum pidana juga dari Universitas Indonesia, yaitu Bang Ganjar Laksamana Bonaprapta, yang keterangannya juga sudah selesai diberikan di Polda Metro Jaya sebagai alat bukti untuk menambah kekuatan pembuktian dari para tersangka. Dan hari ini Bang Azmi akan diperiksa untuk klaster RRK, ya Bang, ya. RRK itu Bang Rizal Fadila, Bang Rustam, dan Bu Kurnia. Dan kami harapkan bahwa dengan hadirnya para ahli yang kita tahu mereka punya kompetensi, mereka punya independensi, bisa memberikan titik terang terhadap dugaan tindak pidana yang saat ini sedang disidik oleh Polda Metro Jaya, ya. Nah, terkait dengan ahli yang kami hadirkan hari ini, kami punya pretensi bahwa ahli Bang Azmi Saputra ini adalah seorang ahli yang akan menyampaikan pendapat keahliannya sesuai dengan keilmuan yang beliau pelajari. Itu tentu akan berdasarkan pada prinsip objektivitas, ya. Karena memang ahli itu tidak berpihak kepada siapapun, tetapi dia berpihak kepada kebenaran, dia berpihak kepada ilmu pengetahuan, dan keterangannya itu akan membantu untuk mengungkap apa yang sebenarnya sedang terjadi di Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan pencemaran nama baik, fitnah, kemudian pengerusakan dokumen elektronik yang objeknya adalah ijazah mantan presiden, yaitu Pak Joko Widodo. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, kami harapkan dengan adanya tambahan alat bukti ini, mudah-mudahan penyidik Polda Metro Jaya tidak hanya menyandarkan penetapan tersangka ini kepada alat bukti yang menguntungkan Pak Jokowi, ya. Dan pada saat nantinya ketika berkas perkara ini akan dilimpahkan ke proses persidangan, semua proses pembuktian itu akan dilakukan secara netral, kemudian secara check and balance, dia menguntungkan kedua belah pihak, ya, tidak berpihak kepada salah satu pihak, tetapi juga semua alat bukti itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Dan kami harapkan mudah-mudahan alat bukti yang kami hadirkan ini juga bisa memberikan kekuatan perimbangan terhadap alat bukti yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Itu hal yang kedua. Hal yang terakhir adalah saya ingin update sedikit terkait dengan proses gugatan CLS yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa kita saat ini akan segera menanti apa putusan dari Pengadilan Negeri Surakarta terkait dengan gugatan citizen lawsuit yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat. Dan jika putusan itu memenangkan pihak penggugat, tentu itu akan menjadikan kekuatan pembuktian kepada para tersangka itu akan makin kokoh lagi gitu. Jadi putusan CLS memang tidak akan mempengaruhi sama sekali proses pidana yang sedang terjadi di Polda Metro Jaya, tetapi proses di CLS dengan putusan yang mudah-mudahan menguntungkan para penggugat atau memenangkan para penggugat, itu kemudian akan memberikan satu lagi kekuatan amunisi kepada para tersangka untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Joko Widodo ini memang adalah ijazah yang bermasalah, dan satu-satunya ijazah di dunia
yang dipersoalkan, yang membuat gaduh satu negara, yang membuat gaduh satu republik, itu adalah ijazah Pak Joko Widodo. Memang karena dari awal Pak Joko Widodo tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan ini dengan menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat, dengan melakukan hasil penelitian tandingan terhadap penelitiannya Mas Roy, Bang Desmond, Dr. Tifa. Tetapi karena mengambil langkah hukum pidana, maka kemudian snowball efeknya kemana-mana. Kami lihat ini adalah satu bentuk sikap yang tidak negarawan dari Pak Joko Widodo, dan proses hukum ini kami hadapi. Ya, saya ingin katakan bahwa proses hukum ini sama sekali, saya udah komunikasi juga dengan Mas Roy. Nanti Mas Roy hadir untuk siang ya, karena tadi Mas Roy mohon maaf tidak bisa membersamai kami dan meminta izin dari rekan-rekan media. Nanti siang beliau akan mendampingi lagi Bang Azmi setelah selesai pemeriksaan sebagai ahli. Mungkin itu dari saya.